Panjenengan bapaknya dari mana? Siap dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Ya. Malam ini di tahapan apa? Siap atap sama di Manunggal Jati. Kalau bapaknya Dari Majalengka. dari Majalengka. Malam ini ada di tahapan apa? Patrap sama di Manunggal Jati. Patrap sama di Manunggal Jati. Kalau mbaknya Banjarnegara. Malam ini ada di tahapan apa? Patrap sama di Manunggal Jati. Sudah di Manunggal Jati juga. Kalau bapaknya dari mana? Pak? Pekalongan. Dari Palongan. Jati. Coba maju sini. Maju sini. Dari Pekalongan ke Sesi. Malam ini ada di tahapan apa? Belum ada tahap. Oh, baru datang. Oh, baru datang. Langsung dari ke Sesi. Di rumah sudah praktek. Nah, saya kesini nih Pak Pek, saya udah ngamburon itu kan udah 24 tahun, tapi nggak mendapatkan apapun, cuma dapatnya gedan rumongso. Coba maju sini, jenengan geser sini, jenengan geser ke sini, geser ke sini, geser ke sini. Terus geser sini. Mbaknya geser, bapaknya pindah ke sini. Bapaknya pindah sini. Duduk sini bapaknya sini. Ya situ duduk. Ya sudah situ. Coba bagaimana tadi diulang? Sudah. Udah 24 tahun, tapi belum mendapatkan apa itu kunci dalam arti rasanya Pak. Yang saya dengar dari awal saya mendapatkan uneran kunci pawaling singgih, asmo mijil, Iya. kan untuk penenteran diri, untuk keselamatan. Iya. Pada kenyataannya pikiran saya itu nggak tahu tentrem. Nggak pernah tentrem. Taunya kita pasrah, tapi pasrah Yang nggak tahu pasrahnya. Pasrah bagaimana? Itu. Nah, dulu mendapatkan kunci paweling asmo mijil singkir itu Dari Mbah Koco. oh kadang sepuh loh itu Kadang Bang. sepuh ini, Bang. Ya ke Sesi itu kadang sepuh itu salah satu putra yang pernah mendapat bimbingan langsung dari Romo Semono, Mbah Koco. Oh, berarti jenengan tepang kali Mbah Koco. Iya, akrab. Oh. Awalnya dari Mbah Koco dulu. Apa enggak sering komunikasi sama Mbah Koco? Sering, cuma wes ngunci wae, ngunci aja udah. Jawabannya cuma gitu aja. Wah, gawat. Nah, maka dari itu Pak Web, saya royo-royo bisa nggak bisa kesini gara-gara melihat YouTube. Ya. Kok ada ya kayak gini ya, sedangkan selama ini saya udah 24 tahun kok nggak jangan menemukan tentrem, pangerten ini aja belum. Makanya saya tertarik ke sini. Oke. Nggih. Nah, ini kalau bapaknya dari mana ini? Dari Lampung, Pak. Oh, dari Lampung. Lampungnya mana? Lampung Tengah, Bandar Jaya. Oh, Bandar Jaya. Lampung Tengah, Bandar Jaya. Ini sama juga baru nyampe. Berapa hari karena nggak apa kan saya tolak, saya suruh pulang. Dua-duanya sama yang Kalimantan. Oh, panjenengan yang dari Kalimantan. Kenapa jenengan yang dari Kalimantan kenapa jenengan nekat? Kan saya sudah mengingatkan itu. Kenapa jenengan nekat? Takut kalau nggak ada kesempatan lagi. Jadi gini loh ya. Ini tidak gampang loh Pak. Kan saya sudah berulang kali ya saya katakan ini tidak mudah. Memang tidak pakai puasa ya, tidak pakai tirakat, tidak pakai ubi rampe sesaji dan enggak memang. Tapi ini rumit gitu loh. Soalnya ini tentang hati gitu. Tentang hati, tentang kesadaran.
Nah, agar supaya tidak mendapatkan kerumitan-kerumitan itu, makanya saya memberi saran praktek dulu di rumah gitu, praktek di rumah. Nah, nanti kalau sudah praktek di rumah, silahkan kapanpun datang menemui saya di sini saya selesaikan lakunya gitu. Itu bapaknya sudah berulang-ulang kali saya ingatkan jenengan, simak dulu baik-baik jenengan, enggak tapi jenengan enggak kepanggih, enggihnya itu iyanya itu iya enggak tahu jenengan itu. Harusnya kan panjenengan nyimak dulu baik-baik, lah nanti di dalam nyimak itu kan jenengan nanti tahu, oh berarti saya harus praktek dulu di rumah. Nah, untuk bisa praktek berarti saya harus menghafal dulu bacaan-bacaan. Nanti kan jenengan tahu, karena apa? Karena videonya itu kan jelas banget. Saya ngasih saran-saran gini-gini. Nah, kalau semuanya dipelajari di sini, wah, capek jenengan. Mikirin di rumah, mikir diri sendiri yang sedang belajar di sini. Itu sebenarnya saya memberikan yang terbaik lah buat panjenengan itu sebenarnya itu. Agar supaya jenengan tidak mengalami kesulitan-kesulitan, tidak mengalami kerumitan-kerumitan, itu yang saya mau itu. Nah, malah jenengannya merumitkan diri sendiri, menyulitkan diri sendiri gitu. Apalagi jenengan yang jauh itu dari Kalimantan itu, coba tapi panjenengan semua ndak salah paham kan dengan apa yang saya sampaikan. Jadi apa yang sedang saya kaji di sini itu tidak bisa dilakukan sembari memfitnah tetangga, sembari membenci orang lain, sembari mencari-cari kesalahan orang lain. Itu tidak bisa dilakukan dengan sambil seperti itu, sambil berpikir buruk, itu tidak bisa. Jadi benar-benar harus murni, benar-benar harus suci. Makanya saya katakan ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mau bertobat, berani bertobat. Dan mayoritas orang-orang yang mau bertobat itu kan orang-orang yang sudah kecapean kan? Iya enggak? Iya. Kalau belum capek mana mungkin mau bertobat kan? Nah, kalau belum mau bertobat, melakukan ini, mempraktekkan ini, sulit sekali. Kalau sulitnya sih masih bisa diusahakan, masih bisa diusahakan. Sudah sulit kalau lakunya ndak murni, kalau bahasa awamnya itu lakunya nggak bener gitu ya. Nah, ini akan menjadi senjata makan tuan gitu, yang akan menjadi senjata makan tuan kalau sampai lakunya, perbuatannya nggak baik gitu loh, perbuatannya itu nggak baik. Nah, itu nggak anunya itu di sini tuh. Makanya saya mengulang lagi bahasa yang sama, mengulang lagi bahasa yang sama, mengulang lagi bahasa yang sama. Karena apa? Karena saya ingin memberikan yang terbaik, terus termudah dan tidak berisiko untuk panjenengan. Seperti itu. Tapi kalau panjenengan tidak gagal paham, sehingganya panjenengan sampai mau nekat ke sini walaupun belum praktek di rumah, ya monggo-monggo saja, enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Cuma ya jangan minta waktu yang singkat kalau seperti itu. Di dalam penyelesaian ini saya memberi waktu tersingkat, bahkan lebih singkat daripada pesantren kilat. Pernah dengar pesantren kilat? Ini lebih singkat lagi karena hanya 4 hari 5 malam, lebih singkat lagi. Nah, kalau pesantren kilat itu 1 bulan itu. Nah, ini cuma 4 hari 5 malam. Lebih singkat lagi. Nah, tapi kalau semuanya dipelajari di sini, dari nol di sini, wah, nah kan jenengan sudah seusia itu. Kecuali kalau panjenengan belum punya kepentingan, masih anak-anak ya, belum punya kepentingan, nah bisa fokus. Nah, seusia ini mau fokus bagaimana, Bang? Punya tanggung jawab di rumah, mungkin punya pekerjaan, bisanya fokus di mana?
Itu. Tapi kalau panjenengannya mau tidak kejar tayang, tidak kejar waktu, bisa sadar diri, oh ya saya sudah seusia ini, menghafal bacaan itu mestinya ya tidak secepat anak muda kan. Kalau panjenengan ya kalau panjenengan bisa menyadari sampai ke situ ya nggak apa-apa, monggo silahkan, itu nggak apa-apa. Terus lagi, saat ini saya kan sedang dalam perjalanan mengabdi kepada bangsa saya, kepada negara saya, kepada tanah air saya. Saat ini, ya. Nah ini kalau panjenengan nyimak YouTube-nya baik-baik, jenengan pasti tahu. Seperti panjenengan itu, pasti tahu. Oh berarti Pak Web saat ini sedang keliling ini, karena sedang ada perjalanan. Pasti tahu kalau nyimak videonya baik-baik gitu. Nah kalau sudah tahu pasti nggak akan berani ganggu, nggak akan berani mengganggu ya, karena tahu kan situasi dan kondisi saya sedang seperti apa. Itu. Jadi saat ini saya sedang ada kegiatan mengabdi kepada bangsa saya sendiri, ya bangsanya jenengan juga, kepada negara saya juga negaranya panjenengan, kepada tanah air saya juga kepada tanah airnya panjenengan. Nah, pengabdian saya ini harus mendatangi beberapa tempat. Nah, karena saya sedang ada keperluan seperti itu, saya jarang ada di pesanggrahan. Lebih sering ada di luar pesanggrahan karena sedang melakukan pengabdian itu. Nah ini kalau jenengan nyimak videonya baik-baik, jenengan pasti paham. Jadi kalau ngejar tayang, ya ngejar waktu enggak bisa, soalnya saya sedang ada keperluan ini. Terlebih lagi, titik terakhir yang harus saya datangi, satu, itu tempatnya jauh. Yang kedua, itu daerah rawan militer, juga rawan mistisnya. Jadi saya perlu persiapan diri, perlu persiapan bekal yang tidak sedikit untuk bisa mendatangi tempat yang terakhir ini, karena tempatnya jauh. Nah di sana saya belum pernah datang ke tempat yang terakhir ini, saya belum pernah. Jadi persiapan saya harus matang, bekal saya juga harus lebih dari cukup, karena sudah dipastikan sesampainya di sana itu saya banyak nyewa tempat istirahat, nyewa kendaraan untuk mendatangi ke tempatnya, nyewa petunjuk jalan, itu semuanya kan pakai uang semua itu. Dan pastinya bolak-balik itu tidak sedikit. Ketambahan kepentingan itu lagi. Jadi saya harus mencari solusinya ini, harus melakukan sesuatu untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan perbekalan berangkat ke tujuan. Nah setelah itu selesai dan saya sudah anteng di rumah nih, sudah anteng di pesanggrahan kalau ini sudah selesai. Tinggal satu titik lagi, tapi dananya harus besar di sini. Karena bukan negara Indonesia, masuknya itu sudah bukan negara Indonesia, melainkan masuk ke negara Malaysia. Nah mungkin kalau terlalu lama saya belum bisa mendapatkan bekal untuk berangkat ke titik terakhir ini. Mungkin saya mau jual mobil. Jadi mobil saya punya mobil legenda spiritual saya yang pernah mengantarkan saya keliling Indonesia. Itu saya rela melepaskan mobil itu untuk biaya mengabdi kepada bangsa, negara, dan tanah air saya. Kalau terlalu lama, karena ini waktunya kan mepet banget. Waktunya sangat mepet sekali.
Bisa paham nggih? Kalau panjenengan bersedia enggak apa-apa nggih. Enggak apa-apa. Saya tak menyelesaikan ini dulu karena waktunya sudah mepet. Kalau menginjak tahun 2025 kan tinggal setengah tahun lagi kan? Tinggal 6 bulan lagi kan? Kurang dari 6 bulan malah mungkin. Kan waktunya udah sangat mepet. Ini harus selesai sebelum mendekati tahun 2025 itu harus selesai. Makanya saya tidak mengenal lelah, kesana kesini, bagaimana usahanya saya, caranya saya berusaha. Tapi nanti kalau saya rasakan terlalu lama gitu ya, terlalu lama untuk mengumpulkan bekal untuk berangkat ini terlalu lama ya. Gimana lagi, saya harus melepas atau menjual mobil legenda saya, mobil legenda spiritual saya. Saya katakan mobil legenda spiritual saya karena dulu pernah mengantarkan saya. Mobil ini pernah mengantarkan saya keliling Indonesia. Ini harus saya lepas. Jalan terakhir itu jalan terakhir dari saya. Saya lepas untuk bekal mengabdi kepada bangsa negara dan tanah air saya yang secara spiritual diketahui sedang rawan ya, sedang rawan. Nah, kalau panjenengan bertahan di sini, usahakan panjenengan menggunakan seluruh waktu panjenengan untuk belajar loh ya, menghafal secepat mungkin menghafal. Nanti kalau sudah hafal langsung praktekkan, sudah hafal langsung praktekkan. Nah, kalau sudah selesai semuanya 3 level itu langsung cepat laporan sama yang membimbing di sini, guys. Cepat laporan, saya langsung ikut manekung, guys, ikut gembleng supaya cepat selesai juga. Terus mbaknya lagi yang dari Banjarnegara, nggih Banjarnegara. Itu jenengan sampai saya dengar dari Banjarnegara ke sini naik motor. Iya. Kenapa bisa senekat itu mbaknya? Memang nggak bisa pakai bis, nggak bisa? Saya Sulit. jarang pakai kendaraan umum sih. Seringnya kemana-mana motoran sendiri. Oh, lewat mana itu? Wonosobo? Saya lewat Wonosobo, Temanggung, Salatiga. Tapi kan jenengan perempuan kok bisa sana sini pakai motor. Untungnya panjenengan sudah praktek. Nah, ini sudah jauh-jauh nekat pakai motor, belum praktek kan jenengan disuruh pulang lagi. Ya kan sudah tahu. Oh, sudah tahu. Tuh, perempuan aja udah tahu tuh. Itu perempuan itu. Nah, ya kan udah jauh-jauh pakai motor perempuan. Nah, kalau belum praktek kan pasti disuruh pulang. Pulang dulu, praktek di rumah. Untungnya aku udah praktek. Coba gimana? Dan malam ini sudah di tahapan manunggal jati. Tapi mulai malam ini ya? Iya Pak? Nah, ya. Nanti besok malam bisa saya selesaikan ya. Besok malam saya selesaikan. Terus saya tinggal keluar lagi. Karena saya mau keluar lagi. Ya itu tadi cari modal, cari bekal untuk ke titik terakhir ini. Nanti kalau dirasa-rasa terlalu lama, yang namanya ngumpulin bekal sedikit demi sedikit kan ya, kalau terlalu lama ya bagaimana lagi, saya harus melepas mobil legenda spiritual saya. Nah, terus ini ada yang masih belum dipahami untuk yang sudah gembleng ini, ada yang masih belum dipahami atau bagaimana? Kalau ada yang masih belum dipahami, coba tanyakan, saya akan berusaha untuk menjelaskannya. Mulai dari mbaknya. Saya itu yang paling sulit itu menonaktifkan ini pikiran. Coba sini, maju sini, ke depan, maju ke depan sini. Ya,
Nah, duduk situ. Yang paling sulit menonaktifkan pikiran, Iya. menonaktifkan otak agar supaya tidak berpikir. Iya. Itu yang paling sulit menurut Iya. panjenengan. Sekarang pertanyaan saya, jenengan paham nggak maksudnya dinonaktifkan itu, paham nggak? Jangan berpikir. Bukan jangan berpikir, tuh kan nggak paham kan? Berhenti ya. Berhenti berpikir gitu. Nah, tuh kan, nah, makanya sulit. Menonaktifkan pikiran, istilah lainnya itu nggak dipakai. Jangan dipakai. Jangan dipakai mikir. Jangan digunakan mikir, maksudnya gitu. Paham ya? Tapi gimana ini jalan? Ya, makanya jangan dipakai. Wong dipakai aja dia mikir sendiri, apalagi. Iya, itu yang sulit. Ya biarin, yang penting kan jenengan nggak make, kan nggak niat ingsun make otak saya untuk, kan nggak seperti itu. Yang penting itu nggak seperti itu. Biarin aja dia mikir. Yang penting, iya biarin aja. Yang penting jenengan tidak niat menggunakan otak untuk berpikir. Nggak ada niat menggunakan otak untuk berpikir. Itu yang terpenting. Yeah. Begitu juga dengan kata menonaktifkan hati. Maksudnya itu tidak menggunakan hati untuk nebak-nebak, untuk mengira-ngira. Nah, itu tidak digunakan lah intinya. Jadi istilah lain daripada menonaktifkan itu tidak menggunakan atau tidak digunakan. Paham nggih? Ada lagi kesulitan yang lainnya? Yang pertama, yang kedua itu, ya itu kan kaitannya dengan diam ya. Kalau itu nantinya, ya itu yang sulit itu diam itu perjuangannya itu. Nah kalau tidak sulit, ya berarti jenengan sudah bisa. Jadi nggak perlu belajar kan? Yang namanya orang belajar ya, yang jenengan belum bisa belum pernah diam, jenengan kan belum pernah diam. Iya. Nah berarti sekarang kan untuk bisa mencapai diam kan berarti jenengan dalam rangka belajar diam kan? Ya jangan minta cepet, bisa lah. Iya, saya sakit dulu. Ya iyalah, sedikit demi sedikit karena dalam tahapan belajar. Nanti kalau sudah belajar ya gampang, diam itu nggak Kalau udah sulit. terbiasa. Nggak sulit, gampang. Oke, ada lagi? Iya. Udah nanti kalau Itu. Nah kalau bapaknya yang dari mana? Majalengka. Dari Majalengka, bagaimana? Ada Iya. kesulitan? Ya masalah kesulitan mah bisa diatasi, Bro. Yang penting prosesnya jangan yang sakit gitu. Kalau esok yang sakit ya Enak aja. Proses kok minta? Nggak bisa lah. yang Suka paling sulit masalah sakitnya itu tahan-tahannya itu. sama menerima proses itu saya sulit. nggak bisa lah, yang penting. Menerima proses sulit sekali Pak. Berontak. Seumur hidup ya, seumur hidup itu selalu ngikut panjenengan, selalu manut sama panjenengan. Jadi hidup panjenengan itu panjenengan ajak begini, panjenengan ajak begitu, panjenengan suruh, dia manut aja, nggak pernah instruksi, nggak pernah protes, nggak pernah nolak. Nah sekarang panjenengan mengkaji diri, artinya mau mengenal hidup panjenengan. Jadi panjenengan ya harus manut sama hidup. Hidup ngasih sakit ya kudu nampa, harus nerima. Ya harus nerima. Harus nerima. Iya, Nah itu caranya menghadapi adalah menggunakan wahyu pancalaku, itu caranya menghadapi. Hidup ngasih kaki panjenengan pegel, jenengan harus nerima keputusan hidup. Sulit kalau sampai nangis. Harus nerima sama keputusan hidup. Namun yang pasti ketika panjenengan duduk, entah itu di dalam patrap maupun samadhi, kalau raga panjenengan mengalami masalah berarti raga panjenengan tidak sehat. Hidup panjenengan sedang berusaha mengobati apa yang mengganggu raga panjenengan. Itu yang pasti. Itu yang pasti. Kalau raga panjenengan sehat ya, hat sehat, tidak akan mengalami apa-apa. Misalkan panjenengan
sakit kepalanya cekut, berarti panjenengan punya penyakit entah itu migrain atau apa. Nah, hidup sedang berusaha menyembuhkan. Nah, boyoknya atau pinggangnya kaku, pegel, cantengan. Nah, berarti ada sesuatu tuh di pinggang panjenengan. Kaki, Pak. Sama kaki geringgingan ya, mungkin asam urat, mungkin aliran darah tidak lancar, dan hidup panjenengan sedang berusaha mengobatinya. Makanya jenengan harus nerima gitu. Harus terima. Kalau jenengan tidak nerima, ya hidup itu cinta kasih sayangnya tinggi. Nah, kalau jenengan tidak nerimanya, dia tidak akan tega melakukan itu. Karena cinta kasih sayangnya terhadap raganya itu sangat tinggi. Kalau jenengan protes, instruksi, tidak nerima, nolak, nah, dianya berhenti. Lah kalau sudah berhenti ya, misalkan panjenengan punya penyakit, ya penyakitnya nggak akan sembuh. Gitu loh, nggak akan sembuh. Ya, iya, jadi percayalah, selama pesanggeran ini berdiri dan ribuan kadang mengkaji diri di sini, itu belum ada yang sedang melakukan patrap terus ngeblak mati, itu nggak ada, belum ada itu. Pingsan ya nggak ada, karena menahan kakinya geringgingan terus mati itu nggak ada. Makanya jangan takut, cuma prosesnya hidup yang sedang berusaha membuat raga panjenengan menjadi sehat seperti ketika diciptakan. Seperti itu. Pemulihan. Ya, katakanlah seperti itu. Jadi, kalau kesulitan lainnya bapaknya? Nggak ada. Cuman nanya aja, Pak. Sekarang kan kita lagi patrap Samedi Manunggal Jati ya. Ya. Apakah patrap Samedi Manunggal Jati itu hanya dilaksanakan di sini aja, atau kalau sudah di rumah kita masih bisa? Selesaikan dulu gemblengnya panjenengan, nanti ada motivasi setelah panjenengan selesai gembleng. Lah nanti ada motivasi lain, caranya nanti cara selanjutnya bagaimana, itu nanti ada. Oh gitu. Iya, makasih. Kalau bapaknya yang dari mana? Siap dari Bekasi. Yang dari Bekasi bagaimana? Mengalami kesulitan? Kalau mengalami kesulitan, semuanya mungkin ada ya. Bisa menerima semuanya. Ya itu bagus, karena nggak ada solusi lain selain menerima keputusan hidup, itu nggak ada solusi lain. Itu aja. Nah terus mungkin ada yang belum dipahami dan mau bertanya. Saya kira cukup. Enggak, Pak. Enggak. Cukup saya kira. Iya. Kalau yang dari Pekalongan walaupun belum mulai malam ini, mungkin ada yang masih belum dipahami, mau bertanya, saya persilakan waktunya. Masih, Pak. Nggih. Malah keminsun, Pak. Ya, Keminsun malah sakanan kok isak dhuwure, Pak. Ngamburon. seperti ini bapaknya. Hidup ini pokoknya di hidup ya. Pokoknya itu ada di dalam hidup kita masing-masing. Nah, hidup inilah yang secara spiritual disebut-sebut sebagai guru sejati. Jadi guru sejati itu adalah hidup. Secara spiritual, guru sejati ini disebut Gusti. Nah, jadi Gusti itu bukan Tuhan. Nah, Pak ya. Jadi Gusti itu bukan Tuhan. Gusti itu kependekan dari guru sejati. Nah, Gusti atau guru sejati ini adalah hidup kita yang menjadikan kita bisa itu, bisa ini nih. Ini hidup ya. Nah, hidup ini ruhnya Maha Suci. Ya, hidup ini adalah ruhnya Maha Suci. Lah, kalau hidup itu ruhnya Maha Suci, misal Maha Suci itu kuasa, berarti ruhnya Maha Suci. Sama kan? Sama. Maha Suci itu kaya, ruhnya Maha Suci. Sama, karena hidup adalah ruhnya Maha Suci. Jadi sesungguhnya nggak ada bedanya antara Maha Suci dengan hidup itu. Kalau harus dibedakan, alat letak perbedaannya itu kalau Maha Suci menempati alam semesta seisinya. Nah, kalau hidup menempati wujudnya makhluk, itu aja bedanya. Nah, selain itu sama semua, nggak ada bedanya. Kemingsun, wajar hidup ya. Kenapa kemingsun ini bisa terjadi? Nah, pertanyaannya kan gitu ya. Kenapa di dalam spiritual kemingsun ini bisa terjadi? Kemingsun ini bisa terjadi dikarenakan wahyu pancalakunya lemah. Imannya lemah, wahyu pancalakunya lemah.
Gitu. Sehingga hidup ini nggak tahu bahwa dia itu hanya menempati satu wujud saja. Jika wahyu pancalaku atau imannya lemah, ini akan menjadikan hidup tidak mengetahui bahwa dia itu hanya menempati satu wujud. Dia taunya menempati seluruh alam seperti maha suci gitu loh. Jadi dia merasa seperti maha suci yang menempati alam semesta seisinya. Dia nggak tahu kalau dia hanya menempati wujud itu, dia nggak tahu. Satu wujud itu dia nggak tahu. Nah, untuk meuniversalkannya, dengan paham universal enggak? Nah, paham universal enggak? Oke. Nah, untuk menjadikan hidup ini agar supaya bisa universal, dibutuhkan wahyu pancalaku atau iman yang kuat. Itu saja. Boleh satu lagi. Ya, boleh. Ronto-ronto aku beri Pak. Ya. Malu enggak ya? Kayak iki kejadian nyata. Tadi saya Pak kesini, poyan karo wong wadok. Angel Pak merono. Bisa aku pengen ngerti saat ini. Tapi kayak kenyataan, ya ora kenyataan, kisah dalam perjalanan Pak. Aku lari 80 Pak. Niki disikat karo Avanza. Dek. Mati ya. Yo weruh Pak. Dong weruh, aku ya bisa tangi. Wong sopir-sopir itu menang kabeh. Kurang-kurangnya menang, aku gawa neng klinik sing nabrak aku. Ora kayak gitu temenan Pak. Ora kayak iki. Ora usah digawe bingung. Ora usah aku rasa gawa ning ndi ora kayak gitu. Ora sampean kudu tak obati kaya ngene. Kaya ngono. Ya iki lungguhe kepiye Pak? Ngapura ning sik main tuntas. Ya. Lah neng kono. Apa mergo ngrumangsani utawa kegeden rasa? Masalahnya saurunge aku weruh nang YouTube. Paling apik iki, Pak. Ya. Tapi pada kenyataannya aku kok ora paling apik. Niku. Nggih. Terus? Lah, ya kaya ngene, kaya wong biasa malam rayane kaya wong bodoh, dalam arti bodoh, pikiran digunakake nyatane ora tumomo. Enggak ada guna, tanpa guna. Enggak digunakan seakan-akan kita itu bisa. Padahal sing yang tadi saya ngomong tuh, ngampurane akeh wong kan orang Jawa. Kok wis suwe kok udah lama kok tetep koyo ngono. Mergone apa emang kadang sepuh orang ngei katresnan karo padha-padha kadang napa pripun Pak Wes. Sedangkan Putra Rama jatahe selamat. Selamat itu berarti yo kabeh aku rasa ndonga. Enggak bisa ngomong. Yo dari kehidupan enggak usah ngomong, yang penting kehidupan. Iya, ya. Masih lagi enggak? Masih ada lagi enggak? Apa mau disemuakan? Apa cukup itu dulu? Makasih. Cukup itu dulu. Niki kan aku nggak lama-lama di sini ngampurone. Jarang niki. Bisakah seorang putra bisa menyampurnakan segala sesuatu? Contoh, katanya manusia itu yang masih menyakiti sesama hidup. Nggak boleh. Itu yang untuk hidup. Nah, untuk yang nggak kelihatan. Contoh, yang pertama nggak usah orang lain, orang tua sendiri melihat perilakunya semasa hidupnya. Walaupun tahu emang pengertian dari dulu kayak gitu, bagus. Tapi kepada kenyataannya kok nggak bagus. Bisakah seorang putra mencampurnakan jalan kita, Pak Len? Niku, aku mrene pingin siji. Tentrem kuwi kaya ngopo, loro nek tentrem berarti bisa gawe dalane aku dunia langgeng. Alam langgeng.
Masih ada? Apa cukup itu dulu? Cukup itu dulu. Oke. Yang pertama nggih. Tetap kembali kepada hidup. Jadi hidup itu adalah ruhnya Maha Suci. Lain istilahnya atau istilah lainnya, hidup itu adalah kekasihnya Maha Suci atau pacarnya Maha Suci. Nah, sesungguhnya hidup ini bodoh. Karena dia hanya tahu Maha Suci. Selain Maha Suci itu dia tidak tahu. Kenapa dia hanya tahu Maha Suci? Karena dia pacarnya Maha Suci, kekasihnya Maha Suci. Ketika hidup yang bertempat di wujudnya manusia tersentuh oleh sesuatu yang berkaitan dengan Maha Suci, maka dia akan mengalami kerinduan. Hidup ini akan mengalami kerinduan. Kerinduan apa? Kerinduan untuk kembali kepada Maha Suci itu tadi. Nah, ketika hidup ini mengalami kerinduan tentang Maha Suci, maka dia akan berupaya menggerakkan wujudnya untuk mencari sesuatu yang berkaitan dengan Maha Suci. Nah, ini akan menimbulkan kenekatan untuk sedulur papatnya. Jadi dia tidak akan peduli dengan hambatan, halangan, dan tidak akan peduli. Semisal contoh, mendengar kabar di sana ada orang yang bisa menjelaskan Maha Suci katakanlah, atau bisa menunjukkan jalan menuju Maha Suci katakanlah. Dengar, ini cuma dengar aja. Maka hidup ini akan berupaya menggerakkan wujudnya untuk mendatangi orang tersebut. Nah, upaya ini akan menggentarkan sedulur papatnya, ya. Sehingga dia tidak peduli apapun rintangan dan halangannya. Karena tidak memperdulikan apapun rintangan, resiko, dan lain sebagainya itu nggak diperdulikan, maka raga ini akan mengalami resiko. Salah satu resikonya yang panjenengan alami itu adalah resiko dari gugupnya sedulur papat mendapatkan perintah dari hidup ini tadi loh. Jadi sedulur papatnya ini gugup, sibuk. Jadi berangkat menemui seseorang itu tidak ada perhitungannya, tidak pakai perhitungan gitu ya. Oh, asal berangkat aja, nekat aja, asal berangkat. Nah, ini kan akan menjadikan raganya bersiko. Karena apa? Karena tidak ada perhitungan sama sekali di dalam pemberangkatannya itu tadi. Sehingga panjenengan mengalami itu. Artinya, kenapa panjenengan seorang putra? Kenapa dari walaupun belum dalam, tapi jenengan kan seorang putra. Nah, kata-kata putra ini kan punya jaminan selamat. Jaminan selamat ini akan didapatkan sekedar jika tanpa kesadaran. Sekedar gitu ya. Jadi selamatnya ini sekedar. Bukan selamat total ya, bukan selamat mat itu bukan. Nah, kalau selamat yang benar-benar selamat ya tidak akan mengalami seperti ini. Kenapa hal ini terjadi? Karena tidak ada kesadaran di sini. Mainnya main nekat ini. Mainnya main nekat. Kenapa? Karena gupuh itu tadi, sedulur papatnya gupuh. Gugup gitu. Jadi nggak ada perhitungan, nggak pakai pemikiran. Wis nekat. Engko sesuk-sesuk engko ana intinya seperti itu. Sehingga panjenengan bisa mengalami seperti itu di dalam perjalanan. Disebabkan palungguh panjenengan tidak mumpuni. Jadi palungguhnya panjenengan tidak mumpuni, sehingga keselamatan yang panjenengan dapatkan hanya sekedar. Satu itu. Yang kedua, dengan apa yang panjenengan alami, apakah kadang sepuh itu pelit atau pilih kasih sama yang masih baru? Katakan enggak seperti itu. Bukan karena kadang sepuh itu bukan karena pelit, juga bukan karena pilih kasih, atau bukan karena ini bukan. Seperti ini. Tidak semua putra itu memiliki kecerdasan spiritual. Ya, tidak semua putra memiliki kecerdasan spiritual. Artinya, tidak semua putra mempunyai IQ
atau pengetahuan untuk menjelaskan apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib secara rinci. Kemana arah tujuannya wahyu pancagaib secara rinci, itu tidak semua putra, Mas. Artinya ketika ada seorang kadang sepuh menerima curhatan, katakanlah curahan hati dari kadang anom ya, putra yang baru belajar, wis pokoknya ngunci baik, berarti dia tidak punya kemampuan menjelaskan, gitu, tidak punya kemampuan menjelaskan. Ya karena tidak punya kemampuan menjelaskan, lebih baik dia berkata wis ngunci baik kok, daripada dia ngarang cerita, gitu. Kalau dia sampai ngarang cerita, jenengan lebih bahaya lagi. Di sini hebatnya kunci itu di situ. Jadi kunci itu menjelaskan kunci itu tidak bisa ngarang, Mak. Tidak bisa. Jadi aku tak jiplak kata-kata niki, aku tak niru primbon, tidak bisa seperti itu. Untuk menjelaskan kunci tidak bisa. Jadi kunci itu harus benar-benar murni, misalkan pengertian, ya pengertian murni asli kunci, tidak bisa dari yang lain. Jadi kadang sepuh kan paham ini, lah daripada ngarang cerita yang lebih baik wis kunci bae wis. Daripada ngarang cerita, dianya kena karma, panjenengannya juga kena karma. Makanya yang tidak punya jatah di situ, yang tidak punya makom di situ ya, tidak berani kalau kadang sepuh, tidak asal bicara, bukan pelit. Yang ketiga, apakah seorang putra bisa menyempurnakan apapun itu? Putra itu yang seperti apa sih? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Apakah seorang putra itu bisa menyempurnakan apapun itu? Ini jawabannya sebenarnya mudah. Tapi sebelum menjawab ini harus ditanya balik. Sudah paham belum apa itu putra? Nah, gitu. Kalau belum paham, nah, maka penjelasan apa itu putra? Ini. Nah, ya, ini. Nah, kalau seorang putra paham ini, maka dia akan menuju kunci. Putra paham ini, dia akan menuju kunci. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Apa itu kunci? Nah, kunci itu bukan Gusti ingkang Maha Suci kula, itu bukan kunci, itu unine kunci. Itu bacaan kunci. Nah, kunci yang dimaksud adalah kumpul nunggal suci. Nah, kumpul nunggal suci atau kunci ini harus dialami sendiri. Pengalamannya pengalaman sendiri, pengertiannya pengertian sendiri, pemahamannya pemahaman sendiri, pengetahuannya pengetahuan sendiri. Tidak bisa katanya. Kumpul nunggal suci itu kunci ini. Nah, ini adanya di Manekung atau Gembleng. Untuk bisa mencapai kunci, ya panjenengan harus mengalami perceraian terlebih dulu dengan hidup panjenengan. Gitu, baru panjenengan bisa kunci. Kalau tidak mengalami perceraian terlebih dulu dengan hidup panjenengan, ya panjenengan tidak bisa kunci, tidak akan bisa kunci. Nah, kalau panjenengan bersedia mengalami perpisahan dengan hidup panjenengan, baru panjenengan bisa mencapai kunci. Artinya hidup panjenengan keluar, meninggalkan jiwa raga panjenengan untuk bermesraan dengan Maha Suci. Nah, setelah bermesraan dengan Maha Suci, lalu balik lagi kepada jiwa raganya. Ya, ini baru kunci, disebut kunci sudah. Kumpul nunggal suci. Seperti itu Bapaknya. Nah, satu lagi seneng nih. Masalah pingin ya kadang semuanya kan biar paham. Saya punya pengalaman. Nah, iki Pak We. Aku bisa nerima kan gara-gara YouTube. Saya kesini kan gara-gara YouTube. Dan saya praktekkan. Selama saya mengendarai tadi. Wis anu tok gerik lan gerah. Nah, itu dia kan, jadi jenengan enggak pakai perhitungan kan. Enggak pakai perhitungan. Wis tak coba, Pak. Udah saya coba. Iya. Enggak usah pakai pikiran, enak. Dari Pekalongan 80, 90 sampai 100. Coba kalau ada perhitungan, ada kesadaran, panjenengan tidak akan mengalami seperti itu. Tetap selamat, orang mati, nggak selamat.
Orang mati berarti kan selamat. Tapi kan sekedar orang mati tiba di jatuh ditabrak kendaraan lain tidak mati, apakah itu cukup? Belum. Ada apa? Siapa yang membuat saya tidak mati ini? Siapa? Kan itu yang diperlukan. Nah ini harus untuk itu harus kunci kumpul nunggal suci. Agar supaya bisa kumpul nunggal suci, hidup panjenengan harus bertatap wajah, bertemu langsung, berpelukan dengan Maha Suci. Setelah itu baru kembali ke jiwa raganya lagi. Lah ini yang disebut kunci. Dengan keadaan kunci, panjenengan bisa mijilake Romo. Dengan mijilake Romo, apapun bisa panjenengan sempurnakan. Ngono. Jadi untuk bisa seorang putra, kesimpulannya seorang putra untuk bisa menyempurnakan apapun itu harus mijilake Romo, harus bisa mijilake Romo. Kalau belum bisa mijilake Romo, putra ya tetap ora iso nyempurnakake. Agar supaya bisa mijilake Romo, kudu dadi kekudangane Romo. Gitu. Nah itu untuk hal ini, nah ini yang disebut kalau istilah Jawanya mati sak jeroning urip. Hanya dengan mati sak jeroning urip, hidup panjenengan bisa meninggalkan jiwa raga panjenengan untuk kembali kepada Maha Suci. Beberapa menit saja, wis sudah lebih dari cukup itu. Setelah beberapa menit bercinta dengan Maha Suci, dia akan kembali lagi kepada jiwa raganya dengan penuh tanggung jawab. Nah setelah itu panjenengan baru bisa mijilake Romo, karena panjenengan dalam keadaan kunci sehingga bisa mijilake Romo. Nah kalau sudah bisa mijilake Romo, apapun bisa panjenengan sempurnakan. Bukan cuma diri panjenengan, apapun itu ukurannya, 7 keturunan ke kanan, 7 keturunan ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, bisa panjenengan sempurnakan tanpa proses, bukan sekedar selamat. Kalau sudah di sini posisinya, baru panjenengan akan merasai tentram itu seperti apa sih. Nah kalau belum sampai di ranah itu, ya jangan mengharap tentram. Wong tentram itu suci. Artinya untuk bisa tentram, seseorang kan harus suci. Agar supaya seseorang bisa suci kan harus kumpul dengan suci kan. Harus kunci kan. Seperti Pak siapa? Aris. Pak Aris. Seperti itu Pak Aris. Oke. Klik. Ada lagi. Sementara itu. Kalau yang dari Bekasi, Lampung. Bagaimana yang dari Lampung? Ya ini maaf Pak ya. Saya cuman asalnya itu Pak, uak saya itu kan sama dari Jakarta dulu rombongan Pak itu pernah mengikutin sama Romo di Purworejo. Ya. Saya dengar-dengar, waktu itu cuma dengar-dengar aja ya Pak. Ya. Nah, terus kira-kira 3, 4, 5 bulan itu buka YouTube, kebetulan ketemu YouTube Pak Web. Iya. Jadi saya mau ikut, mau belajar, mau. Jenengan enggak menyelesaikan dulu nyimaknya ya, makanya jenengan enggak praktek dulu. Dulu ya saya dengar Pak kalau buat saya sama teman-temannya itu di rumah itu pada bicarakan bantu pada kayak itu dengar Pak. Cuman karena masih bimbang di SMA jadi nggak begitu peduli. Belum tertarik ya? Belum tertarik. Ya, belum tertarik. Nah, setelah saya baca ini saya tertarik, saya pengen. Boleh ya. Makasih. Nah, kalau yang dari Kalimantan bagaimana? Punya pertanyaan? Belum ada pertanyaan Pak, cuman saya mohon maaf karena terlalu nekat. Karena selama 24 tahun saya mencari, baru ketemu ini. Jadi ibaratnya nggak mau melepaskan, mumpung ketemu. Nanti kalau nggak dikejar, Takutnya waktunya nggak cukup gitu, nggak cukup.
Ya enggak apa-apa sih. Terima kasih Pak. Jadi seperti ini loh ya. Panjenengan bisa mengalami seperti itu berarti tadi berapa tahun? 24. 4 tahun karena Ya. dulu ada yang bilang seperti itu. Ya. Artinya 24 tahun yang lalu ya, 24 tahun yang lalu hidup panjenengan itu sudah nggak betah. Dia ingin meninggalkan jiwa raga panjenengan. Lah di saat di momen-momen itu panjenengan mendengarkan atau melihat sesuatu yang berbicara menjelaskan tentang Maha Suci. Sehingga panjenengan mengalami pencarian itu. Pencarian. Ya coba kalau panjenengan pada waktu itu tidak dalam situasi dan kondisi seperti itu, panjenengan tidak akan tertarik. Mendengar itu tidak akan berkesan gitu ya, tidak ada kesan. Dengan akhirnya kesan itu menjadikan hidup panjenengan sadar bahwa saya punya tanggung jawab. Saya tidak bisa kembali kepada pacar saya kalau tanggung jawab saya belum selesai. Nah, sehingganya dia masuk ke dalam jiwa raganya lagi, dan ini memerintahkan sedulur papatnya. Nah, sedulur papat ini kan pembantunya hidup. Nah, akhirnya diperintahkan dan raga panjenengan jadi pontang-pantingan kan, mencari ke sana. Seperti itu. Yeah. Tapi ingat, ini tidak mudah karena ini laku suci. Nah, dari kalau buku ya, buku sejarah atau buku apa, judulnya itu laku suci. Jadi ini tidak gampang, laku suci itu tidak gampang karena kita sudah terlanjur seneng yang nggak suci-suci itu. kita terlanjur seneng itu kan. Nah, ini harus suci. Kalau tidak, ya raga kita akan menerima resikonya kalau tidak suci. Satu misal saya melakukan kejahatan. Nah, hidup kan sudah tahu bahwa dia adalah suci kan. Bahwa dia adalah ruhnya Maha Suci. Dia sudah tahu. Begitu dia mengetahui wujudnya kotor, dia berusaha membersihkan. Sudah bersih lagi, nanti kotor lagi. Dia berusaha membersihkan lagi. Kotor lagi, dia berusaha membersihkan lagi terus. Nah, ketika dia membersihkan, nah ini kan ngefek di raga, pinggangnya sakit, duduk, kakinya kram. Nah itu usahanya hidup membersihkan wujudnya. Raga kalau diumpamakan, raga itu adalah rumah. Hidup itu tuan rumahnya. Tuan rumah yang mana yang rela rumahnya banyak debu, banyak sampah, mana? Tuan rumah mana yang rela? Rayu. Monggo. Ini ono intel saka ngendi iki? Rayu. Monggo. Selamat. Iki mu. Wah, gitu ah. Monggo. Sini. Monggo, selamat. Monggo. Monggo sini. Sini aja sini. Monggo. Ini dari rumah apa dari mana nih? Iya, dari rumah. Oh, nggih. Seperti itu nggih. Jadi kalau difilosofikan gitu ya, wujud kita itu adalah rumah. Hidup ini tuan rumahnya. Nah, sedulur papat ini perabotan rumah. Perabotan rumahnya itu sedulur papat ini ya. Mutmainah, aluamah, amarah, supiyah itu perabotan rumah. Kunci, paweling, mijil, singkir itu perabotan rumah. Nah, tuan rumahnya adalah asmo, tuan rumahnya adalah hidup. Nah, raga ini adalah rumah. Nah, kalau panjenengan saya masukkan ke dalam filosofi ini sebagai tuan rumah, misalkan rumahnya panjenengan gentengnya pecah, apa yang akan panjenengan lakukan? Mestinya manjat kan ya, manjat mengambil genteng yang pecah itu diganti dengan genteng yang utuh. Kalau lantainya berdebu, mestinya panjenengan sapu kan. Mengganti genteng sama nyapu, ini kan ada gesekan-gesekan kan? Ya, ada sentuhan. Nah, ini ngefek di raga panjenengan.
gitu loh. Itu kalau ndak suci lakunya. Jadi apapun yang tidak enak, apapun yang tidak nyaman dialami oleh raga panjenengan, itu dikarenakan hidup panjenengan ndak rela rumahnya kotor, ternoda, berdebu, banyak sampahnya, itu ndak rela. Dia sedang melakukan perbaikan, dia sedang membersihkan, dia sedang merenovasi. Karena itu tugasnya hidup, gitu loh. Itu tugas hidup. Kalau sampai mengalami itu ini akan menjadi tanggung jawab hidup. Akan dipertanggungjawabkan oleh hidup di hadapan Maha Suci. Yeah. Makanya terbaik, ini bukan solusi ya. Ini bukan solusi. Laku terbaik ketika panjenengan sedang patrap atau sedang bersamadi, mengalami bokongnya panas, kakinya geringgingan, keram, semuten, boyoke dengkeken, kaku. Apa yang terbaik? Matur suwun, itu terbaik. Karena dia sedang berupaya menyehatkan wujudnya, sedang berupaya membersihkan wujudnya. Itu. Jadi jangan seujon ya, jangan berprasangka, harus dimatur suwuni. Itu kapan bilangnya Pak? Hmm? Bilangnya kapan? Bilangnya kapan? Ya itu bilang matur suwunnya kapan? Ya ketika mengalami itu. Kan di semedi. Lah kan lagi semedi, lawang nyatanya jenengan ngerti kalau pikirannya bingung-bingung kesana semedinya di mana. Kalau panjenengan semedi, jenengan nggak akan tahu pikirannya kesana. Kalau bener-bener samadhi, panjenengan nggak akan tahu, boyoknya dengkeken nggak akan tahu, kakinya geringgen itu nggak akan tahu. Nah kalau sampai tahu kakinya geringgingan, boyoknya dengkeken, pikirannya rono, ya berarti nggak semedi. Bilang aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah, wong jenengan nggak semedi. matur suwun terus. Gitu. Apa itu pembersihan dari umur pas akale nalar tak gawe 3 tahun nyampe ke 20 Semua nyampe seumur hidup panjenengan. menjalankan utang opo Semua dari jenengan mulai bisa berpikir sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Nah. Ya kan? apa ngiming-ngiming Dalam? ngiming-ngiming Ya nggak ngiming-ngiming, memang ngawuran ya memang seperti itu gitu. buatan kan pencerahan penguatan. Mana ada lagi. Jadi apa namanya, laku terbaik buat kita agar tidak protes. Sedulur papat kita itu tidak protes, tidak mengeluh, tidak instruksi. Selain wahyu pancalaku atau iman, nggak ada. Nggak akan bisa dihadapi dengan pengetahuan, nggak bisa dihadapi dengan ilmu agama, ilmu kejawen, nggak bisa dihadapi dengan disogok nganggo dupo sikil geringgingan ilang, nggak bisa disogok, nggak bisa itu naturalnya seperti itu, alaminya seperti, aslinya seperti itu. Jadi ya benar-benar harus legowo. Hidup menghendaki boyoknya kaku, harus legowo, harus mau nerima. Nah nyatanya raganya nggak sehat, kok nggak mau sakit. Hidup berusaha mengobati, hidup berusaha menyembuhkan. Nah proses, wong kita ke dokter, padahal kan sudah diolesin obat perasa kan, tetap dom melebu kroso kok. Itu gambarannya itu seperti itu. Melebuni dom, padahal sudah dikasih obat penawar loh itu ya. Begitu cuci kroso tetap tuh sama, itu sama gambarannya seperti itu. Oke.
Nah, pokoknya untuk panjenengan yang dimulai dari nol di sini, satu, panjenengan modalnya harus sadar diri ya, sadar diri. Dikarenakan sadar dirinya apa? Dikarenakan panjenengan sudah seusia itu gitu loh. Satu misal menghafal bacaan kunci, mengalami kesulitan, itu panjenengan harus sadar diri loh ya. Karena panjenengan sudah seusia itu, bukan anak-anak. Ya. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Paham nggak? Gampang ya. Mengukir di atas batu gampang. Nah kalau ngukir di atas air, Ada bekasnya. artinya belajar ketika kita masih kecil itu mudah, gampang. Beda dengan belajar ketika kita sudah dewasa, sudah banyak kepentingan, sudah banyak kebutuhan, Nah, itu gambarannya seperti itu. Jadi jangan protes, misalkan menghafal paweling, angele, jangan. Wis matur suwun, nyatanya aku wis tuwek Gusti. Aslina, sebenarnya aku rindu sama kamu Tuhan. Aku rindu sekali sama kamu. Aku ingin sekali memeluk kamu, mencium kamu. Tapi jalan untuk menujumu itu kok angele, medal mung telung ayat. Ya apa-apa. Nyatanya usia saya sudah segini. Gampangannya ki ngono kuwi lho, gampang. Mudahnya begitu. Nah, itu upaya untuk sadar diri. Itu adalah upaya-upaya untuk sadar diri. Yang jenengan cepet apal jenengan. Kalau selalu dilandasi dengan sadar diri, enggak malah cepet apal. Soalnya apa? Nanti hidupnya panjenengan sendiri yang melakukan, bukan otaknya jenengan yang main. Yang menghafal itu bukan otaknya panjenengan, tapi hidup panjenengan sendiri. Nah kalau sudah hidup panjenengan sendiri yang melakukan, nggak ada yang mustahil. Karena antara hidup dan maha hidup nggak ada bedanya. Oke. Padangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Oke. Ini Sri Kandi dari Banjarnegara ini nekat numpak motor grand mana preteplek Gusti Pangeran. Tapi kan gak macet. Iya. Putra kok. Wong wedok numpak grand kok Banjarnegara ben. Untung aku wis tobat. Orang tobat tak begal.